Bagi kebanyakan orang Asia, dalam budaya mereka, ukuran sukses dalam hidup adalah banyaknya materi yang dimiliki, rumah, mobil, uang, dan harta lain. Passion atau rasa cinta terhadap sesuatu kurang dihargai. Akibatnya, bidang kreativitas skala populer oleh profesi dokter, lawyer, dan sejenisnya yang dianggap bisa lebih cepat menjadikan seseorang untuk memiliki kekayaan yang banyak. Menurut Prof. Eng Ai Kuang dari University of Queensland dalam bukunya Why Asians Are Less Creative Than Western di tahun 2001 yang dianggap kontroversial tapi ternyata menjadi bestseller. Menurut beliau, bagi orang Asia, banyaknya kekayaan yang dimiliki lebih dihargai daripada cara memperoleh kekayaan tersebut. Tidak heran bila lebih banyak orang menyukai cerita novel, sinetron, atau film yang bertema orang miskin jadi kaya mendadak. Karena beruntung menemukan harta karun atau dijadikan istri oleh pangeran dan sejenis itu. Tidak heran pula bila perilaku koruptif pun ditolerir, diterima sebagai sesuatu yang wajar. Bagi orang Asia, pendidikan identik dengan hafalan berbasis kunci jawaban, bukan pada pengertian. Ujian nasional, tes masuk PT, dan lain-lain semua berbasis hafalan. Sampai tingkat sarjana, mahasiswa diharuskan hafal rumus-rumus ilmu pasti dan ilmu hitung. Lainnya bukan diarahkan untuk memahami kapan dan bagaimana menggunakan rumus-rumus tersebut. Karena berbasis hafalan, murid di sekolah di Asia dijajali sebanyak mungkin pelajaran. Mereka dididik menjadi jack of all trades, but master of none. Tahu sedikit tentang banyak hal tapi tidak menguasai apapun. Karena berbasis hafalan, banyak pelajar Asia bisa jadi juara dalam olimpiade fisika dan matematika. Tapi hampir tidak pernah ada orang Asia yang menang Nobel atau hadiah internasional lainnya yang berbasis inovasi dan kreatif. Orang Asia takut salah dan takut kalah. Akibatnya, sifat eksploratif sebagai upaya memenuhi rasa penasaran dan keberanian untuk mengambil resiko kurang dihargai. Bagi kebanyakan bangsa Asia, bertanya artinya bodoh, maka rasa penasaran tidak mendapatkan tempat dalam proses pendidikan di sekolah. Karena takut salah dan takut dianggap bodoh di sekolah atau dalam seminar atau workshop, peserta jarang mau bertanya, tetapi setelah selesai berakhir peserta mengurumuni guru atau narasumber untuk minta penjelasan tambahan. Dalam bukunya, Profesor Eng Ai Kuang menawarkan beberapa solusi. Solusinya sebagai berikut. Yang pertama, hargai proses. Hargailah orang karena pengabdiannya, bukan karena kekayaannya. Yang kedua, hentikan pendidikan berbasis kunci jawaban. Biarkan murid memahami bidang yang paling disukainya. Yang ketiga, jangan jejali murid dengan banyak hafalan, apalagi matematika. Untuk apa diciptakan kalkulator atau jawaban untuk X kali Y harus dihafalkan? Biarkan murid memilih sedikit mata pelajaran tetapi benar-benar dikuasainya. Yang keempat, biarkan anak memilih profesi berdasarkan passion atau rasa cintanya pada bidang itu, bukan memaksanya mengambil jurusan atau profesi tertentu yang lebih cepat menghasilkan uang. Yang kelima, dasar kreativitas adalah rasa penasaran. Berani ambil resiko, ayo bertanya. Guru adalah fasilitator, bukan dewa yang tahu segalanya. Mari akui dengan bangga kalau kita ini tidak tahu. Yang ketujuh, passion manusia adalah anugerah Tuhan. Sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk mengarahkan anak kita untuk menemukan passionnya. Dan ingat, mensupportnya. Ya, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa memiliki anak-anak dan cucu serta murid-murid yang kreatif, inovatif, tapi juga memiliki integritas, bermoral yang baik, dan memiliki idealisme yang tinggi. Selamat berpikir.